Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga, sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Allah memanggil kita kepada kekudusan. Ia menghendaki dan memberikan kepada kita suatu model hidup yang indah dalam diri putranya sendiri Yesus Kristus dan memberdayakan kita oleh Roh Kudus. Allah mengundang kita menjadi serupa dengan dirinya, sempurna dalam kasih, karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes bab 4 ayat 8 ayat 16. Ia menciptakan setiap orang karena kasih dan dengan tujuan kita akan menjadi sempurna selagi kita ikut ambil bagian dalam hidup ilahinya. Seorang pengkhotbah di abad ke-19 bernama Andrew Murray dalam bukunya God's Gift of Perfection pernah menulis bahwa bela rasa dan belas kasih Allah adalah kemuliaan dari keberadaannya. Allah menciptakan kita seturut gambar dan rupanya untuk menemukan kemuliaan kita dalam suatu kehidupan kasih dan belas kasih serta perbuatan baik. Karena itu, di mata Allah, kesempurnaan itu tidak melulu berurusan dengan suatu kondisi tanpa cacat dari diri kita, melainkan berurusan dengan kemampuan kita untuk mengasihi setiap orang, bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Saudara-saudari yang terkasih, Allah tidak hanya mengedepankan tantangan kepada kita untuk menjadi sempurna, melainkan juga memberikan kepada kita Yesus Putranya sebagai suatu model kesempurnaan yang dimintanya dari kita. Di mata Allah, kesempurnaan itu berkaitan dengan keterbukaan seseorang untuk menerima kasih-Nya dan kemauan orang itu untuk men-sharingkan kasih dan belas kasih-Nya dengan siapa saja yang dijumpainya. Dan model pembuktian cinta kasih paling besar yang diberikan oleh Yesus selagi Dia memanggul salib-Nya menuju Bukit Kalvari adalah mendoakan para musuh-Nya dari atas kayu salib itu. Selagi tergantung di kayu salib, Yesus bahkan memohon kepada Bapa di surga
untuk mengampuni mereka yang telah menyalibkan dirinya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas bab 23 ayat 34. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan untuk menjadi sempurna dapat kelihatan tidak mungkin apabila kita hanya mengandalkan kemampuan atau kekuatan kita sendiri sebagai seorang manusia. Allah ingin agar kita mengetahui bahwa oleh kuat kuasa Roh Kudus sajalah kita dapat menjadi cermin Yesus, Putra Allah yang sempurna. Selagi Roh Kudus masuk ke dalam hati kita masing-masing, maka kita pun akan didorong untuk mempraktekkan bela rasa, pengampunan, dan cinta kasih. Jadi tidak hanya sebatas ucapan kata-kata. Kita hanya perlu memohon kepada Tuhan Allah untuk diberikan rahmat ini. Kita hanya perlu bertobat apabila kita jatuh ke dalam dosa dan gagal mengasihi. Kita hanya perlu berseru kepada Roh Kudus guna memohon pertolongannya pada saat kita melihat ketidakmampuan diri kita untuk menjadi sempurna seturut panggilan Bapa. Kita harus percaya bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, lagu ini mungkin sudah terbiasa di telinga kita. Bapa sentuh hatiku, yang dinyanyikan oleh Maria Sandi. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara-saudari yang terkasih, lagu ini sudah banyak kali kita dengarkan, bahkan kita nyanyikan. Tapi, tahukah kita cerita di balik terciptanya lagu ini? Pencipta lagu ini adalah seorang pendoa. Pelayanannya sungguh luar biasa. Tapi, sebelumnya, dia bukanlah siapa-siapa, bahkan kehidupannya begitu menyedihkan. Cerita di balik lagu ini adalah seorang gadis yang berasal dari keluarga dengan perekonomian yang mapan. Tapi sejak umur 12 tahun, dia diperkosa oleh ayahnya sendiri, dan itu berlangsung hingga 14 tahun lamanya. Sampai ia sempat melahirkan anak dari ayahnya sendiri. Sungguh sangat miris, dan akhirnya dia menjadi stres dan gila, dan ia ditempatkan di pekarangan belakang rumah dan dipasung di sana. Ketika anak yang dilahirkannya itu bertanya kepada ayahnya, "Pa, yang di belakang itu siapa?" Tentu si anak tidak mengetahuinya, dan ayahnya tidak mungkin memberitahukannya. Dan si ayah mengatakan, "Itu cicikmu yang gila." Sungguh sangat miris ketika kita mendengar bagian itu. Suatu hari ada seorang pendoa yang menghampirinya dan mendoakannya dan melakukan pelepasan pada gadis itu. Sungguh mujizat Tuhan terjadi. Si gadis ini sadar 100%. Tuhan telah menjamahnya dan menyembuhkannya. Namun setelah sadar, yang pertama terlintas di pikirannya adalah membunuh ayahnya sendiri. Karena ia tahu ayahnya yang telah membuatnya seperti itu. Para saudaranya mencoba mencegah, dan si pendoa yang mendoakannya memeluknya dan berkata,
kamu harus bisa memaafkan papamu. Dan yang terjadi adalah Tuhan sekali lagi menjamahnya. Ia tersungkur dan menangis sejadi-jadinya. Seminggu kemudian, ia dipertemukan dengan ayahnya di sebuah ruangan yang cukup besar. Ayahnya berada di pojok ruangan, terduduk di kursi roda. Ayahnya sudah tua dan terkena stroke. Ketika si ayah melihat anak perempuannya, dia gemetar ketakutan. Ingin sekali dia mengucapkan, "Maafkan ayahmu ini, nak. Sungguh sudah sangat berdosa ayahmu ini, membuatmu menjadi seperti sekarang." Namun karena stroke yang dideritanya, ia tidak dapat mengatakannya. Tapi anak perempuannya berjalan mendekati ayahnya tanpa berkata apa-apa, berlutut di depan ayahnya, memeluk ayahnya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Pa, aku memaafkanmu." Ayahnya sungguh terkejut dan menangis sejadi-jadinya. Setelah kejadian itu, ia menulis sebuah puisi yang pada akhirnya puisi tersebut menjadi lirik dari lagu "Bapa Sentuh Hatiku" yang dinyanyikan pertama kali oleh Maria Sandi. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, berkenanlah mengukir putramu dalam hati kami, dan ajarilah kami melaksanakan cinta kasih-Nya, sebagaimana telah diberikan teladannya oleh putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.